سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمغلوف غراة للملهوف إنكم به أدرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة ayat 32 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu para sepuh yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita dipertemukan dalam kajian dan kita diberikan kesempatan kembali guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dilimpah-ruahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini umumnya jami'al muslimin wal muslimat yang selalu mengikuti akan akhlak baginda Rasul nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih berkenaan dalam suratul Baqarah menjelaskan tentang kejadian proses Nabi Allah Adam alaihissalam ya. Sebagaimana yang disebutkan kemarin ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat akan membuat atau menjadikan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi,
Lalu malaikat menyanggah, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fil ardh, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang mana yang makhluk ini suka merusak di muka bumi, wa yasfikud dima, bahkan suka mengocorkan darah dengan membunuh, sedangkan kami wa nahnu nuqaddis wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu bertasbih, selalu memuji engkau, itu bahkan macam-macam gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sejatinya malaikat itu menginginkan, sebetulnya menginginkan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih mesti makhluk yang lain gitu kan? Bahasanya itu gitu. Kenapa sih mesti manusia yang jadi khalifah, enggak kami? Nah, maka kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh kami ini lebih tahu, kata Allah, ma la ta'lamun, dengan apa yang kalian tidak tahu. Nah, kemudian setelah proses terjadi, Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya asalnya berupa tanah, diambil dari permukaan tanah, lalu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampur dengan air-air yang berbagai macam, bahkan dimasukkan ke dalamnya unsur 4. Ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur angin, ada unsur api, dimasukkan di situ, campur. Setelah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam alaihissalam masih apa ya? Masih berbentuk beku itu. Belum hidup tuh. Setelah proses pembekuan itu jadi, Nabi Adam sudah sempurna, barulah ditiup ruh. Masuk ruh dari mulai kepala, sudah sampai ke mata, lalu membuka, nengok kanan kiri Nabi Adam. Begitu sudah masuk ke hidung, masuk ruhnya ke hidung, langsung bersin. Mulai itu. Makanya ketika bersin itu kan diucapkan oleh kita alhamdulillah, karena boleh masuk ke situ. Nabi Adam langsung ucapin alhamdulillah. Dijawab oleh malaikat, yarhamukallah. Nabi Adam pun nyaut lagi, yahdikumullah. Malaikat nyaut lagi, aslahallahu li wa lakum. Kau nyaut lagi, aslahallahu li wa lakum. Nah, kita juga begitu ya. Kalau ada orang yang bersin tapi kedengaran macam alhamdulillah, ya jawab, boleh kita doain lagi, yarhamukallah. Yang bersinnya doain lagi, aslahallahu li wa lakum. Ketika dia doa lagi, yang bersin pun doa lagi, ya sudahlah. Beres panjangan. Sampai ke situ kan. Begitu sudah sampai ke mulut, bisa ngucap. Sampai ke bawah, bisa nengok kanan kiri, kan? Sampai akhirnya masuklah ke seluruh tubuh. Hiduplah Adam. Sempurna aja lah Adam. Makanya yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat kun itu kan diantaranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Arash, surga Aden, itu adalah menjadikannya melalui kalimat kun, fayakun. Kalau bumi kan proses 6 hari ya, kalau bumi. Langit bumi kan 6 hari. Nah, setelah jadi Nabi Adam ini sudah jadi nih. Kalau tadi malaikat itu protes itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika, itu belum jadi tuh. Belum jadi. Baru mau, tapi dibicarakan dulu gitu. Cuman malaikat belum apa-apa sudah protes. Sudah jadiin tuh. Jadi dari berbagai macam tanah ya, 60 juz tanah. Sehingga karena Nabi Adam dijadikan oleh Allah dari 60 juz tanah, maka umatnya pun turunan-turunan sampai kita nih
mempunyai 60 watak. 60 watak masing-masing beda-beda kan. Ini dari sekian ribu jamaah nih beda-beda wataknya. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang biasa gitu. Ada yang kadang keras, kadang lembut gitu. Nah, itu wataknya. Karena 60. Nah, kemudian dimasukkan unsur 4. Ada unsur tanahnya, ada unsur anginnya. Bahkan guru itu menjelaskan, tapi saya belum menemukan itu dari mana keterangannya, bahwa ketika manusia itu ada dari 4 ini tidak seimbang, maka akan terjadi sesuatu dalam dirinya. Kalau banyak tanah, kebanyakan tanah, itu biasanya hidupnya bungul, susah, dipelajarin apa-apa tuh, tambuk aja sudah, susah aja. Nah, itu kebanyakan tanah, jadi meplek. Ada yang kedua, kalau kebanyakan angin. Kalau kebanyakan angin tuh memang bagus itu, cuman ngembualnya minta ampun. Jadi pembualan aja hidupnya tuh, bohong aja. Banyak angin. Ada yang ketiga, kebanyakan air. Kalau kebanyakan air itu cerdas, ngalir gitu. Cerdas itu orang. Banyakan air, cepat tangkap kalau apa-apa. Kemudian yang keempat, ada kebanyakan api. Kalau kebanyakan api, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit banting gelas, banting piring. Nah, itu kebanyakan api itu. Jadi harus seimbang. Seimbangkannya dengan apa? Dengan zikir. Elemen yang 4 itu akan bisa jadi seimbang dengan zikir. Karena itu jadi memerlukan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir tatmainnul qulub akan menjadi tenang hati. Maka ketenangan itu, elemen yang 4 itu bisa jadi tenang lantaran zikir. Kalau tidak ada zikir, jadi enggak seimbang. Enggak seimbang. Sudah jadi tuh bentukan Nabi Adam, lalu diajarin oleh Allah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarin tuh ke Nabi Adam alaihissalam tuh nama-nama, asmaul musmiyat, nama-nama benda yang mati, yang hidup. Pokoknya dinamain itu semua Nabi Adam tahu. Bahkan bukan hanya namanya saja, faidahnya pun tahu. Untuk apa-apanya itu tahu. Ini Adam apa ini? Ini daun kelor. Untuk apa? Mentaber bisa. Sebenarnya gitu lah. Pokoknya ditafsir satu persatu tahu. Setelah Nabi Adam alaihissalam sudah mengerti semua, nah diajarkannya Nabi Adam itu bukan seperti kita, tapi bi'alqi fi qalbihi amha, dengan dimasukkan ilmunya ke dalam hatinya. Jadi Nabi Adam itu tiba-tiba tahu sih. Bukan diajarin matematika kayak di bor. itu makhluk kalau begitu. Nah, Allah perlihatkan ke Nabi Adam itu benda-benda seluruhnya. Setelah Nabi Adam alaihissalam itu diajarkan semua, bahkan disebutkan yang diajarkan ke Nabi Adam itu kan 2. Ada ilmu mahsusat dengan ilmu makulat. Ilmu mahsusat yang bisa tercipta dengan panca indera atau terlihat, sedangkan ilmu makulat yang bisa dimengerti oleh akal. Dimasukkan ya. Diajarkan semua. Setelah beliau itu tahu semuaan, summa aradahu 'alal malaikah. Kemudian dia disodorkan oleh Allah kepada malaikat. Faqala, kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i. Beritahukanlah oleh mereka kepadaku bi asma'i haula'i, dengan nama-nama semua ini. In kuntum shadiqin, jika kalian memang betul, jika kalian memang orang yang benar. Kenapa Allah berkata seperti ini? Karena malaikat pernah ada dalam hatinya, kata malaikat, inni la akhlaqu a'lamu minkum. Sesungguhnya kata malaikat itu, enggak bakalan mungkin Allah ciptakan satu makhluk yang lebih tahu daripada kita. Ibaratnya seperti itu.
Bahkan kata malaikat, gak mungkin dah Allah akan menciptakan di manusia yang macam begitu. Sekarang kata Allah, ambiuni bi asma'i haula. Ayo beritahukan. Karena malaikat ini tidak mungkin untuk bisa menjawab sebetulnya. Karena ini bagian daripada sesuatu untuk mendohirkan apa yang ada di dalam diri mereka. Sebetulnya liyazharu ilmukum, Allah memberitahukan ambiuni bi asma'i haula itu untuk mendohirkan ilmunya malaikat itu. Nyampe enggak ke situ malaikat itu? Ternyata kata malaikat, qalu, malaikat itu berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak mengetahui illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan di dalam kalimat ini memakai kalimat subhanaka, ini berarti menunjukkan bahwa malaikat ini nyerah nih. Bahkan kalimat subhana yang disodorkan oleh malaikat ini sebagai jawaban muqaddamun lil amril azim, karena ini ada perkara yang besar yang disodorkan kepada mereka, sehingga mereka itu yang tadinya menganggap bahwa dirinya mereka itu lebih tahu, ternyata tidak ada apa-apanya. Lalu keluarlah kalimat subhanaka, ini berarti tobatnya malaikat, istighfarnya malaikat lah seolah-olah. Sebagaimana yang diucapkan oleh para nabi juga begitu kan. Seperti Nabi Musa alaihissalam kan pernah mengucapkan kalimat tobatnya itu, subhanaka tubtu ilaik, maha suci engkau, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Terus Nabi Allah Yunus alaihissalam juga begitu, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, gitu kan, pakai kalimat subhana. Karena ini perkaranya bukan kecil, ini perkara besar. Maka malaikat itu taubat, istighfar memakai kalimat subhana. Karena didohirkan oleh Allah keilmuannya, ternyata tidak ada apa-apanya. Kata malaikat, sudah aja, nyerah sudah. Nyerah. Bahkan innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah al-alim, yang mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah sebutkan kalimat yang pertama al-alim dulu, baru al-hakim. Apa rahasianya di sini? Pertama, disebutkan kalimat al-alim ini karena limunasabati ilma Adam wala ilma lana. Karena kelayakan ilmunya Nabi Allah Adam alaihissalam tidak akan sama seperti ilmu dengan kita. Maka disebutkan kalimat ilmu dulu baru hakim. Lalu yang kedua, hikmah itu akan bisa muncul, akan keluar setelah adanya ilmu. Jadi ilmu dulu baru hikmah bisa hadir. Gak mungkin hikmah itu bisa keluar tanpa ada ilmunya dulu. Makanya disebutkan kalimatnya itu al-alim dulu baru al-hakim. Karena hikmah itu akan keluar setelah adanya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu kan sifatnya Allah, berada di dalam haknya Allah, menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam azali. Yang mana sifatnya ini tata'allaqu bi jami'i aqsamil hukmil aqli al-wajibi al-mustahil. Ilmunya Allah ini sifat azali yang terhubung kepada seluruhnya bagian-bagian hukum bangsa akal yang wajib ataupun yang mustahil. Jadi keseluruhan sifat ilmu. Makanya ilmu didahulukan, al-hakim di belakang. Karena ilmu itu yang mengangkat Nabi Allah Adam alaihissalam menjadi mulia, menjadi dihormati lantaran ilmu. Maka pantas dalam Quran pun, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat, gitu kan? Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa tingkatan. Iman yang berilmu. Itu. Berarti kalau iman saja masih ngangkat, Bang. Cuman derajatnya tidak seperti orang yang beriman dan berilmu.
Itu lalu diajarin yang gaib, yang nampak, yang tidak, itu semua diajarin. Bahkan ketika malaikat ini sudah nyerah, malaikat sudah tidak bisa apa-apa lagi. Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Beritahukan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama, bukan mereka, maksudnya mereka itu barang-barang yang sudah disebutkan itu. Bi asma'ihim aymul al-musmiyat, benda-benda segala sesuatu, pertama dari mulai namanya, hikmahnya dan kejadiannya sebutin. Sebutin tuh. Semua oleh Nabi Adam alaihissalam diterangkan. Sampai bengong malaikat menerangkannya Nabi Adam alaihissalam karena terhadap ilmu-ilmu itu, sampai bengong. Setelah Nabi Adam alaihissalam mengeluarkan apa yang diperintahkan itu, semua diberitahukan, semua dibicarakan, semua ditujukan oleh Nabi Adam alaihissalam, bahkan disebut satu persatu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka setelah Nabi Allah Adam alaihissalam itu memberitahukan dengan nama-nama semua, kata Allah, ini berarti taubihan, artinya mencelah kepada apa yang telah disebutkan kepada malaikat tadi. Kata Allah, alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, inni a'lam, aku ini lebih tahu ghaibas samawati wal ard, tentang masalah-masalah yang samar, rahasia langit dan bumi. Aku lebih tahu, kata Allah. Bukankah aku sudah mengetahui itu? Wa a'lamu ma tubduna, dan aku pun lebih tahu apa yang telah didhahirkan oleh kalian. Artinya min qaulikum ataj'alu biha, yang mana ketika itu di dalam hati malaikat pernah menyatakan bahwa ataj'alu biha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu man yufsidu fil ardh, orang yang muka merusak, wa yasfikud dima, dan juga suka membunuh. Itu kan didahirkan soalnya. Bahkan wa ma kuntum taktumun, dan aku pun mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa maksudnya? Sembunyikan, pernah malaikat berkata, la yakhluqallahu akramu alaihi minna wala a'lam. Enggak mungkin Allah menjadikan makhluk yang lebih mulia dari kami dan lebih tahu dari kami. Itu kan secara rahasianya. Kata Allah, aku tahu kamu ngomong begitu. Itu ibaratnya kan begitu. Ditampakkan oleh Nabi Adam alaihissalam, tidak apa-apa. Enggak tahu malaikat. Bahkan di dalam kaul Imam Busairi ada yang menyebutkan begini, kayak seolah-olah beda di pemahamannya. Laka dzatil ulumi min alimil ghaib wa minha li adamil asma. Ini kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa laka dzatil ilmi, engkau itu adalah asal muasalnya ilmu, min alimil ghaib, dari alam yang gaib. Wa minha, setengah daripada ilmu itu, li adamal asma, nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, di dalam kalimat ini ada menunjukkan seolah-olah beliau itu, Nabi Adam itu hanya mengetahui nama-namanya saja, dunal musmiyat, tidak yang dinamai benda-benda itu, hanya yang disebutin aja, seolah-olah yang lain tidak tahu. Nah, sementara di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimatnya itu diajarkan ke nama Nabi Adam alaihissalam itu, ya namanya, ya musmiyat, yang dinamain semua, hikmah-hikmahnya. Apa perbedaannya ini? Apakah bisa bertolak belakang seperti ini? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Yang dimaksudkan oleh Imam Busairi itu, kalimat lakadzatul ilmi itu berasalnya itu, kata beliau, asluha, asal muasalnya keilmuan. Jadi laka biulumin itu ada asal muasalnya keilmuan, itu semuaan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau menyebutkan bahwa asalnya itu dari Nabi Muhammad. Makanya fa ilmu adamun
ilmunya Nabi Adam alaihissalam itu ma'khudun bin nabiyina, itu diambil dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? U'tiya aslul ulum, karena baginda Nabi Muhammad itu diberikan asal muasal ulum, keilmuan. Bahkan disebutkan aslu kulli kamalin, asal muasal seluruh kesempurnaan. Loh, kan Nabi Muhammad belum ada. Nabi Adam kan sudah ada. Nabi Adam itu diadain itu lantaran melihat kepada alam jisim. Pertama ada yang dari alam jisim itu memang Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi kalau dilihat secara alam ruh, yang duluan itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang disebut dengan Nur Muhammad kan. Karena dari Nur Muhammad itulah Nabiullah Adam alaihissalam itu tercipta. Lebih panjangnya lagi lihatin di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Di situ diterangkan tentang masalah nur Nabi Muhammad sampai keluarnya Nabi Adam alaihissalam. Makanya pantas di dalam syairan itu disebutkan bahwa wa kulluhum mir rasul lillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum mir rasul, semuanya dari Rasulullah, Rasul itu lillahi multamisun, semuanya itu utusan Allah Subhanahu wa taala itu mengambil daripada baginda Rasul keilmuannya. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, ibarat kata satu gayung yang diambil dari lautan lalu dibagiin ke setiap para nabi. Bisa dibayangkan oleh kita ilmunya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keilmuannya baginda Nabi itu ibaratnya lautan yang luas, lalu diambil satu gayung oleh setiap para nabi. Itu. Makanya pantas di dalam syairan Imam Busairi itu menyebutkan bahwa yang dimaksudkan itu bukan berarti Nabi Muhammad itu mengungguli apa yang telah disebutkan bahwa Nabi Adam cuma tahunya nama yang disebutin aja, tidak tahu nama penyebutannya gitu. Sebetulnya sama, yang disebutin dengan yang tidak disebutin Nabi Adam tahu. Cuman yang dimaksudkan itu adalah pengambilan ilmu Nabi Adam alaihissalam itu diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat luar biasa ya. Bahkan bisa dilihat oleh kita kan, keilmuan Nabiullah Adam alaihissalam itu hanya bisa menundukkan malaikat, hanya bisa menundukkan malaikat. Begitu dibicarakan keilmuan Nabi Adam alaihissalam, yang tunduk itu adalah malaikat. Tapi keilmuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menundukkan seluruh jagat raya. Bukan hanya kita, bukan hanya orang Arab, tapi seluruh jagat raya tunduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membuktikan keilmuan Nabi Muhammad lebih unggul daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Sampai malaikat itu tunduk, semua makhluk di langit tunduk. Iblis saja kada berani macam-macam. Itu. Sampai semua nabi itu ketika mereka punya salah, itu ketika taubat ke Allah itu menyebutkan Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam ketika diusir oleh Allah ke dunia, taubatnya kan lama, tidak diterima oleh Allah. Tapi ketika menyebut nama Nabi Muhammad baru diterima. Nabi Musa alaihissalam
ketika mau nyamberang lautan yang luas sudah itu disuruh oleh Allah mukul lautan. Pertama Nabi Adam alaihissalam itu mukul itu, tapi tidak terbelah. Kata Nabi Musa, ya Rob, kenapa nggak bisa-bisa itu? Kata Allah, engkau lupa dengan kekasihku Muhammad. Baru setelah Nabi Musa alaihissalam menyebutkan kalimat Muhammad, bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, belah lautan, pukul lautan, belah langsung. Itulah kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walaupun di akhir datangnya, tapi keunggulannya sudah keluar. Hebatnya. Sudah terus. Jadi sudah itu Nabi Adam unggul sudah. Kemudian wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Karena malaikat ini semua tidak bisa apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur, ingat, idz qulna, ketika kami berkata, Allah maksudnya, lil malaikati, kepada malaikat, usjudu li Adam, sujud kalian ke Nabi Adam. Karena malaikat tidak bisa menyebutkan apa yang diperintahkan, karena malaikat itu menyerah, karena malaikat sudah tidak bisa lagi apa-apa, maka Allah suruh mereka usjudu li Adam, sujud ke Nabi Adam. Ay sujud tahiyatul inhina, sujud yang dimaksud itu adalah sujud penghormatan, bukan sebagaimana sujudnya kita. Sujudnya kita di dalam sholat itu hanya khusus untuk Allah. Tidak diperkenankan kita sujud seperti sholat kepada makhluk. Hanya khusus sebetulnya itu sujud untuk kita dengan Allah. Adapun kalimat yang dimaksudkan sujud di sini bukan sujud seperti kita, tapi sujud inhina, artinya doyong. Kayak orang Jepang. Ya itu. Kayak orang Jepang gitu. Jadi penghormatan itu kata guru itu seperti itu. Tapi tidak baiknya, tidak ada. Ayo. Itu penghormatan malaikat. Jadi bukan sujud seperti kita. Karena sujud seperti kita itu khusus untuk Allah. Makanya kita tidak diperkenankan sujud ke makhluk seperti kita. Kalau misalkan ada ibu bapak, misalkan, saya mau memaafkan kamu asal kamu sujud di depan. Lalu sujud dia di depan kita, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Kalau ada orang yang mau memaafkan kita, lalu dia minta syarat untuk sujud di depannya, nggak boleh. Lantaran sujud kita itu hanya untuk Allah, tidak diperkenankan untuk makhluk. Berarti kalau kita ini sujud macam seperti itu, lalu dengan tujuan kita meminta maaf, tapi kelakuannya apa yang dilakukan sujud seperti itu, musyrik. Dan kalaupun kita mau memaafkan orang, nggak pasti seperti itu, nggak mesti harus seperti itu. Iblis disuruh tobatnya itu hanya menghormati Adam sebetulnya. Iblis itu kalau mau dia tobat, cukup datang ke Nabi Adam, menghormati Adam. Caranya kayak malaikat itu, disuruh gitu aja iblis. Disuruh sujud semuaan, fasajadu. Semua malaikat itu sujud semua, menghormati Nabi Adam alaihissalam. Dengan sujud penghormatan tadi. Nah, ini sujudnya atau penghormatan orang terdahulu pun juga begitu. Jadi orang-orang terdahulu itu, Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke sini, itu semua penghormatan itu seperti itu. Kalau penghormatan kita kan tidak seperti itu. Penghormatan kita itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah penghormatan kita. Jadi nggak mesti Assalamualaikum, nggak mesti begitu. Cukup Assalamualaikum. Itu penghormatan kita. Karena setiap kurun itu ada penghormatan masing-masing. Ada penghormatan. Bahkan di dalam
Kitab apa itu sebutnya itu? Is'adur Rafiq kalau enggak salah. Di dalam kitab Is'adur Rafiq itu ada berbagai macam penghormatan. Tapi saya lupa lagi. Ada yang penghormatan itu ada yang sujud seperti kita sholat. Ada raja-raja dulu kan seperti itu. Ada yang hanya seperti doyong tadi. Ada yang lebih kayak ruku. Ada yang seperti itu. Ada yang sampai ngangkat tangan. Itu penghormatan kaum Firaun. Diangkat-angkat. Itu ada seperti itu. Jadi beda-beda ya penghormatan. Nah, kenapa malaikat ini disuruh sujud sebetulnya? Kalau dilihatin secara begini, alasannya seperti ini sebetulnya. Ada disebutkan oleh para mufassirin. Wa'aradul musmiyatu 'alal malaikah. Disodorkan nama-nama kepada malaikat. Lalu ternyata malaikat itu tidak bisa baca, tidak bisa lagi menyebutkan kalimat-kalimat apa yang disodorkan itu. Kemudian wa'ambahum Adam. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala menjorokkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu disebutin oleh Nabi Adam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendohirkan ilmunya kepada Nabi Adam alaihissalam, berarti apa yang disebutkan itu kan jadi ilmu itu untuk para malaikat. Jadi ilmu kan untuk malaikat. Ketika saya terangkan, Bapak mendengarkan, itu kan semua jadi tahu. Berarti jadi ilmu. Maka ketika itu sara syaikhuhum, Nabiullah Adam itu berarti jadi gurunya mereka. Jadi gurunya para malaikat. Sedangkan sebagian daripada haknya seorang guru itu at-ta'dhim wa at-tauqir. Haknya seorang guru itu adalah pertama diagungkan, yang kedua dihormati. Ketika itu sudah diajarkan, ilmu sudah diberitahu, maka berarti itu adalah gurunya. Ketika kita punya guru, maka hak kita untuk dia satu mengagungkan, yang kedua menghormati. Maka malaikat itu sudah diajarkan ilmu oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, berarti itu gurunya. Maka malaikat seluruhnya harus tunduk kepada gurunya. Maka hormat. Itu. Akhirnya hormat semua. Dan ini terjadi di luar surga. Jadi kejadian ini di luar surga. Belum masuk. Semua malaikat itu sujud sama Nabi Adam, hormatkan Nabi Adam. Illa iblis. Kecuali iblis nih. Kok tiba-tiba ini iblis? Padahal tadinya yang disebut-sebut malaikat kan? Yang dari awal itu kan malaikat. Kenapa disebutkan tiba-tiba ada iblis di sini? Ternyata iblis ini saking sudah seringnya bercokol dengan malaikat, berkumpul dengan malaikat, sehingga iblis ini nggak terkenal. Yang tahu itu adalah malaikat aja semua. Jadi iblis ini memang makhluk yang lain gitu dari malaikat. Tapi karena iblis ini bercokol atau bergerumbul dengan para malaikat, sehingga tidak dikenal iblis ini. Yang tahu itu adalah golongan malaikat saja. Bahkan disebutnya iblis itu kan Abul Jan. Abul Jan itu adalah nenek moyangnya jin kan? Nenek moyangnya jin. Kenapa disebutkan iblis? Karena iblis ini asal kalimatnya kan ablasa iblisan, bermakna apa? Isa, artinya orang yang terputus dari rahmat Allah. Kenapa disebutin iblis? Asalnya kan malaikat, sebetulnya malaikat itu disebutnya. Bahkan disebutkan di dalamnya kitab tafsir Khazin. Tafsir Khazin itu begini menjelaskan tentang iblis. Iblis laknatullah itu pernah jadi kuncinya penjaga surga itu sampai 4000 tahun. Jadi tukang penjaga surga 4000 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan arba'ina alfasan, 40.000 bahkan. 40.000 kan bukan
bukan waktu yang sebentar itu. Jadi tahu seluk-beluknya surga itu iblis. Pojok mana tuh tahu iblis. 40 tahun Pak. Muter-muter di situ. Kita aja di rumah 10 tahun tahu tuh. Di mana pojok-pojok situ. Mendetail-detail. Bahkan berkumpul dengan para malaikat, sama-sama bareng-bareng dengan para malaikat itu. Samanina alfasana. 80 tahun. Bareng-bareng dengan malaikat, kumpul dengan malaikat. Kemana-mana gabring-gabring itu 80 tahun. Bahkan wa wa'adul malaika 20 alfasana. Jadi penasehatnya malaikat 20.000 tahun. Ngajarin malaikat, jadi dosen malaikat 20.000 tahun. Jadi lebih cerdas iblis. Pinter, malaikat aja diajarin. Jadi pernah di Unmul itu rupanya ya. Jadi dosen. Makanya jangan salah. Zaman sekarang pun kalau ada yang pinter-pinter itu ngajarin ternyata iblis itu. Karena iblis pun ngajarin malaikat. Yang diajarin bersih-bersih, yang ngajarnya kurang ajar gitu. Wasayyidul karubiyin, bahkan pernah menjadi kepala daripada malaikat karubiyin salasina alfasana, 30.000 tahun. Jadi kepala malaikat karubiyin. Terus lagi wasayyidul ruhaniyin, jadi kepalanya malaikat ruhaniyin alfasana, 1000 tahun. Bahkan watafa haulal arsh 14.000 sana, berkeliling mengelilingi arsy 4.000 tahun, 14.000 tahun. 14 10 dengan 4 berarti 14 tahun mengelilingi arsy. Bahkan nama-namanya pun tidak dikenal iblis di kalangan para malaikat. Bahkan di langit pertama yang terkenal itu adalah abid. Di langit pertama tuh iblis itu terkenalnya abid karena ahli ibadah. Karena pernah tawaf di arsy itu 14.000 tahun. Bahkan di langit kedua terkenal iblis ini adalah az-zahid, orang yang zuhud, suci. Kemudian di langit ketiga terkenalnya al-arif, orang yang makrifat, tahu seluk-beluk tauhid. Ketauhidan itu tahu iblis. Di langit keempat pun terkenalnya al-wali, kekasih, al-wali. Lalu di langit kelima pun terkenal at-taqi, orang yang sangat takut dengan Allah. Di langit keenam pun terkenal al-khazin, yang menguasai al-khazin, kunci, empuknya, eyangnya, atau dengan kata lain, apa tuh, kuncen. Al-khazin di langit ke. Bahkan di langit ke-7 itu terkenalnya dengan sebutan Azazil. Azazil. Cuman di Lauh Mahfuz catatan aslinya ditulisnya iblis. Catatan pertama di langit pertama sampai ke-7 itu luar biasa, tapi di Lauh Mahfuznya catatannya iblis. Nah, inilah yang menentukan kan. Berarti kalau sudah di Lauh Mahfuz itu catatannya iblis, lambat laun pun pasti akan terjadi penyimpangan. Nah, ini buktinya. Setelah beribadah sekian lama, ribuan tahun berkumpul dengan malaikat, bahkan diberikan kunci surga, apapun dia tahu, tapi ternyata ketika di Lauh Mahfuznya itu adalah iblis, aba wastakbar, membangkang iblis. Disuruh sujud ke Nabi Adam alaihissalam, aba, iblis enggan. Bahkan wastakbar, keengganannya itu ditumbuhkan dengan kesombongan. Wastakbar itu sombong. Bahkan disebutkan ana khairan minhu, kan, aku ini lebih baik daripada Adam.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ngapain harus hidup dengan dia? Gitu bahasanya. Karena dia ini mumpang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mau menghormati Nabi Allah Adam alaihissalam, wa kana minal kafirin, jadilah itu iblis jadi kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Setelah sekian lama ternyata ujung-ujungnya jadi kafir. Ini contoh bagi kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh kita dalam kesolehan haruslah minta pada akhirnya harus husnul khotimah. Ya, jangan sampai apa yang terjadi dengan iblis sama dengan kita itu. Karena kalau seandainya kita ini sudah ibadah baik-baik, bagus-bagus, tapi pada akhirnya kita tidak bagus, maka yang terjadi adalah su'ul khotimah. Makanya Nabi menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kepastian amal itu adalah bil khawatim, tergantung dengan ujungnya. Ujungnya bagaimana? Kalau ujungnya itu ternyata jadi adalah husnul khotimah, walaupun perjalanannya itu adalah keluar daripada koridor syariat, barangkali maksiat, banyak dosa, tapi ujungnya husnul khotimah. Alhamdulillah sudah. Tapi sebaliknya, kalau awal-awalannya bagus, amal-amalan ahli surga, tapi ternyata ujungnya jadi ahli neraka. Naudzubillah, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan kita semuaan jadi husnul khotimah. Makanya kita mintakan dalam doa itu, Allahumma inna nas'alukal husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. 107. Enggak terasa. 107 ya. Wa qulna ya Adam, kemudian nanti setelah itu Nabi Adam alaihissalam baru disuruh diam di surga. Bagaimana nanti di surganya? Kita simak nanti insyaallah. Kita ketemu lagi di waktu yang sama, di tempat yang sama, di channel yang sama, dan di frekuensi yang sama. Kita mudahan sehat selalu. Ketemu lagi di Sabtu depan insyaallah ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعالمين توسلنا بتعالمين أنت رزقنا الواسعة وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم